Halo, good morning. Gimana kabar kalian? Sehat? Oke, I hope you still enjoy your learning activity, especially for today. And I hope you still fight for learning until now. Okay? Uh, I hope me and all of you can meet up soon. Oke? Okay? Nah, untuk pelajaran kita hari ini kita masuk social studies. Dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan ilmu pengetahuan sosial ya. Jadi ini adalah pertemuan kedua setelah minggu lalu kita belajar tentang letak ASEAN ya, letak astronomis, letak geografis negara-negara di ASEAN. Oke, nah kita akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang Sekretariat Jenderal ASEAN di halaman 9. Jadi waktu itu kita sudah belajar tentang kondisi geografis negara-negara ASEAN. Kalau kalian buka di buku paketnya halaman 3. Buku paketnya kita sama semua ya. Jadi sedikit ceritakan atau mungkin review kembali bagaimana kondisi geografis negara-negara ASEAN. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang letak sebuah negara itu kan kita banyak memperhatikan berdasarkan beberapa kategori ya. Kategori contoh nih. Kalau kita dulu di kelas 7 belajar tentang kondisi geografis negara Indonesia. Jadi kalau sekarang kita akan jangkau lebih luas lagi, kawasan yang lebih luas dari Indonesia itu ASEAN. Nanti kalau kalian belajar di kelas 9 itu kita malah jangkau lebih luas lagi, yaitu antar benua. Jadi ketika kalian tamat SMP yang diminta ke kalian adalah kalian tahu tentang negara-negara yang ada di seluruh dunia. Oke? Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang kondisi geografis negara-negara ASEAN, sedikit sejarah tentang ASEAN. Saya rasa yang ini tidak terlalu panjang lagi kita bahas ya, karena sudah sangat sering jelaskan ke kalian waktu di halaman atau pada saat kita tatap muka dulu ya. Sejarah ASEAN. Sejarah ASEAN itu terbentuk karena adanya kesamaan dalam hal apa? Sama-sama berada di kawasan Khatulistiwa. Kemudian sama-sama merupakan negara-negara yang pernah dijajah. Walaupun negara-negara yang menjajah itu berbeda-beda. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Setelah tadi sedikit tentang latar belakang terbentuknya ASEAN, ya latar belakangnya apa? Kenapa ASEAN itu dibentuk? Kita ingat kembali deklarasi, ya deklarasi Bangkok, yang mana ada beberapa negara ASEAN yang merintis dan memulai dibentuknya negara ASEAN. Kenapa dibentuk? Itu ada tujuannya yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya, struktur organisasi ASEAN juga banyak. Apa maksudnya struktur organisasi itu? Sama kayak PBB. PBB itu memiliki banyak sekali struktur organisasi. Contohnya WHO, ILO, ada UNESCO, ada UNICEF. Itu semua struktur organisasi yang dimiliki oleh PBB. Nah, ASEAN ini apa-apa aja struktur organisasinya itu sudah ada di halaman yang ke-7. Jadi kalian harus banyak membaca-baca tentang ini ya, karena kalian sudah SMP, artinya tidak harus lagi kalian dituntun, oh baca ini. Kalau kalian nanti seperti itu ya tidak akan bertambah pengetahuannya. Jadi harus banyak-banyak dipaksakan atau disodorkan untuk membaca buku. Oke? Nah, kita akan lanjut pembelajaran topik yang baru, yaitu Sekretariat Jenderal ASEAN. Sekretariat Jenderal ASEAN, itu sudah ya? Oke, nggak apa-apa ya. Sekretariat Jenderal ASEAN itu di halaman yang 9. Jadi sekretariat itu artinya tempat di mana kantor pusatnya atau kantornya berada. Jadi misalnya nih, apakah hanya ASEAN yang memiliki
sekretariat jenderal? Oh tidak. Jadi hampir semua organisasi memiliki kantor sekretariat. Jadi contoh misalnya PBB. PBB itu kita tahu ada di Amerika Serikat. Nah, kalau ASEAN di mana nih? Ternyata berada di Indonesia ya. Tepatnya di Jalan Sisingamangaraja. Jadi disitulah kantor pusat dari ASEAN. Kalau kalian nanti sekolah atau kuliah di Jakarta, pasti kalian akan tahu di mana letaknya kantor sekretariat jenderal ASEAN. Oke. Nah, kenapa ada tokoh di halaman 9 tentang Adam Malik? Karena memang Adam Malik itu salah satu tokoh nasional yang sangat diperhitungkan. Karena Adam Malik merupakan perwakilan dari Indonesia di mana ASEAN itu bisa dibentuk. Oke. Selanjutnya kita akan masuk letak ASEAN. Kalau misalnya dulu kalian belajar di Indonesia, letak Indonesia itu berdasarkan astronomisnya, geografisnya, kemudian letak berdasarkan suku-suku atau bangsa asli yang menghuni dari Indonesia. Nah, ASEAN juga kita akan belajar tentang letak ASEAN. Di manakah ASEAN itu berada persisnya? Itu di halaman yang ke-10 itu ada ya letak ASEAN. Nah, letak ASEAN berdasarkan garis astronomis. Itu biasanya kita menggunakan namanya angka-angka dalam derajat. Itu astronomis. Kemudian di halaman yang 11 kondisi geografis negara ASEAN. Jadi geografis, geo itu bumi, grafis itu gambar berdasarkan gambar di bumi. Kalau misalnya kita melihat peta Asia, kita tahu nih di mana ASEAN berada. Jadi di mana tepatnya ASEAN itu berada itu ada di halaman ke-11. Coba nanti kalian baca kondisi geografis negara-negara di ASEAN. Nah, akan kita pelajari satu-satu negara nih karena sebagaimana yang kita tahu sekarang negara ASEAN itu ada sekitar 11 negara yang berada di kawasan ASEAN. Tapi begini, tidak semua negara yang ada di ASEAN ini memiliki peran yang sama terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ASEAN. Contohnya nih, ketika ada dilaksanakan SEA Games itu adalah pesta olahraga tingkat Asia Tenggara. Yang mana pada perhelatan olahraga tersebut, perwakilan dari masing-masing negara tidak proporsional, tidak sama. Contohnya begini, Indonesia bisa mengutus atletnya itu sebanyak 200 orang, tetapi belum tentu Singapura bisa. Belum tentu Brunei Darussalam bisa, jadi berbeda-beda jumlahnya. Sehingga kemungkinan menjadi pemenang yaitu biasanya negara yang mengutus banyak atletnya. Jadi biasanya itu kayak Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina ini langganan menjadi pemenang di pesta SEA Games. SEA Games itu adalah Southeast Asian Games. Bukan, itu berbeda dengan Asian Games. Jadi Asian Games lebih luas lagi. Asian Games itu sudah masuk negara-negara maju yang berada di kawasan Asia. Contohnya Jepang, kemudian China, kemudian Taiwan, Hong Kong, dan lain-lain. Nah, sekarang, tahu nggak kalian, tahun ini atau sekarang ini nih, dalam minggu ini, sedang berlangsung sebuah pesta olahraga terbesar di dunia. Yang sedang berlangsung di mana? Ya, betul, di Asia. Tepatnya berada di negara Jepang. Jadi sekarang namanya Olimpiade Tokyo. Keren kan? Jadi di Asia itu saya rasa baru China dan Jepang yang bisa menyelenggarakan pesta olahraga terbesar di dunia. Itu namanya Olimpiade Tokyo. Dulu pernah namanya Olimpiade Shanghai ya. Olimpiade Beijing juga pernah. Jadi kenapa hanya China dengan Tokyo atau dengan Jepang yang dipilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Olympiad Games? Karena kedua negara tersebut dikaji dari berbagai sudut, hanya mereka lah yang mampu. Misalnya dari segi transportasinya, kemudian penginapannya, kemudian keamanan paling utama. Ya kalau kita misalnya nih di Indonesia kan kurang aman ya. Di Indonesia itu orang luar itu mengidentifikasi banyak teroris di Indonesia sehingga atlet-atlet dari luar merasa tidak aman kalau datang ke Indonesia. Jadi itu kenapa negara di ASEAN satupun belum pernah menjadi tempat perhelatan pesta
Olimpiade. Jadi sekarang sedang berlangsung. Dari Indonesia ada sekitar 32 atlet yang diutus ke Tokyo. Dan karena sekarang di masa pandemi, mereka itu harus betul-betul diperhatikan, di karantina, kemudian setiap hari harus di swab, memastikan seluruh atlet dari seluruh dunia negatif dari COVID-19. Dan kemarin 2 hari yang lalu itu ada 2 atlet yang positif yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi mereka langsung dikarantina, tidak diikutkan lagi di perhelatan Olimpiade tersebut. Oke, itu ya sekilas. Kemudian kita lanjut. Kalian nanti akan mengenal masing-masing negara yang ada di kawasan Asia Tenggara ya. Jadi selain kalian mengetahui, mungkin yang familiar selama ini kan sama kalian Indonesia, Malaysia, kemudian Singapura. Nah, how about Timor Leste? Apakah pengetahuan kalian sama besarnya dengan mengetahui Indonesia dan Timor Leste? Jadi sebagai negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, harusnya kalian pun harus mengetahui betul negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Oke? Nah, yang pertama kita akan belajar tentang Brunei Darussalam. Tahu nggak kalian, kalau di Asia Tenggara itu bahasa resminya itu kan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Dan ada 3 negara yang betul-betul memakai bahasa Melayu di Asia Tenggara. Apa aja yuk? Indonesia, Malaysia, dan satu lagi Brunei Darussalam. Ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan. Nah, kita akan mengetahui sedikit atau mempelajari sedikit tentang Brunei Darussalam di halaman yang 11. Jadi Brunei Darussalam itu tadi beribu kotakan Bandar Sri Begawan. Mereka merdeka pada tanggal 1 Januari 1984. Jadi lama sekali setelah Indonesia merdeka. Coba bandingkan. Brunei merdeka tahun 84, Indonesia merdeka tahun 45. Jadi berapa tahun itu? Selisihnya hampir 30-an ya? Hampir 30 tahun. Jadi terus sekarang siapa yang lebih maju? Kalau sekarang memang masih Indonesia ya, tapi kita perhatikan dari Brunei Darussalam itu banyak sekali orang-orang kaya yang bermunculan, identik dengan negara sultan ya, Brunei Darussalam. Jadi mereka itu letak astronomisnya ada di halaman 11. Kemudian iklimnya seperti apa? Hampir mirip ya. Seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki iklim yang sama. Jadi tropis. Semua negara yang berada tepat di jalur khatulistiwa, salah satunya adalah negara-negara di ASEAN, itu memiliki iklim yang sama. Hanya ada satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki iklim yang ekstrim. Negara apa itu yuk? Iya, Filipina. Filipina itu negara kepulauan yang memiliki iklim yang ekstrim. Apa maksudnya ekstrim? Berbahaya. Makanya ada di sana apa itu namanya? Angin badai, angin puting beliung. Kalau di Indonesia kan jarang sekali ditemukan badai. Makanya waktu itu ada lagu Koes Plus namanya Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Itu kan, itu dulu lagu melambangkan Indonesia yang bebas dari badai dan topan. Jadi di Filipina itu salah satu negara yang cukup ekstrim. Tetapi Filipina juga karena daerahnya itu kan sama kayak daerah Indonesia, itu pusat terdapatnya ikan-ikan yang banyak karena percampuran antara perairan yang dangkal dengan yang rendah dan perairan panas dengan dingin. Jadi di situ banyak sekali ikan-ikan ditemukan. Kenapa yang paling banyak ditemukan di situ? Ya, ikan tuna. Bukan salmon ya. Ikan salmon itu lebih cenderung di negara-negara beriklim dingin. Kalau di Indonesia jarang sekali ditemukan ikan salmon. Jadi ikan tuna. Kayak Indonesia atau negara-negara di ASEAN itu salah satu daerah atau kawasan yang paling banyak mengekspor ikan tuna ke negara-negara lainnya. Oke, itu dia iklimnya. Kemudian bentang alam. Bentang alam itu maksudnya kira-kira gini. Alamnya Brunei Darussalam dikelilingi oleh apa? Kalau kita Indonesia kan hampir semua dikelilingi oleh lautan. Walaupun ada negara yang langsung berbatasan dengan daratan. Begini, Indonesia kan dikelilingi oleh lautan, tetapi ada daerah Indonesia yang berbatasan dengan daratan. Coba, negara apa yang langsung berbatasan dengan daratan, bukan melalui lautan? Yaitu Malaysia ya. Malaysia antara pulau
Borneo. Jadi mereka menamakan Kalimantan itu Pulau Borneo. Sedangkan kita menamakan itu adalah Kalimantan. Jadi setengah bagian Kalimantan itu adalah miliknya Malaysia. Di setengahnya lagi adalah milik Indonesia. Kemudian ada satu negara lain. Apa itu yuk? Yang dulu memisahkan diri dari Indonesia. Timur Timur. Ya? Coba kalian cek lagi. Apakah Timur Timur itu berbatasan langsung dengan daratan atau lautan. Jadi yang lain itu berbatasan dengan lautan. Oh, satu lagi. Di Papua berbatasan langsung dengan daratannya. Jadi setengah Pulau Irian itu dibelah. Satu milik Indonesia, setengahnya lagi milik apa yuk? Papua? Iya, Papua Nugini. Jadi sebelahnya adalah milik Papua Nugini. Jadi negara Papua Nugini, negara Indonesia. Itu batas wilayahnya. Kemudian di halaman yang ke-12, flora dan fauna. Jadi flora dan fauna yang menghuni Asia Tenggara itu hampir sama ya, hampir mirip. Walaupun ada beberapa binatang endemik. Jadi hanya ditemukan di daerah tertentu atau di daerah tersebut. Contohnya apa yuk? Kalau di Indonesia? Iya, yang mirip dengan dinosaurus. Dulu sering disebut sebagai keturunan dari dinosaurus yang berada di paling selatan Indonesia. Apa yuk? Komodo. Oke, itu ya, itu endemik. Jadi hanya ditemukan di Indonesia. Jadi, apakah ada hewan-hewan yang lain hanya ditemukan di negara ASEAN? Misalnya hanya ditemukan di Singapura, hanya ditemukan di Brunei Darussalam. Itu nanti coba kalian baca-baca kembali ya. Kemudian kita masuk ke negara Filipina. Buka buku halaman 12. Itu sama ya, ada letak dan luasnya, seberapa luas, kemudian iklimnya, iklim apa, kemudian bentang alamnya seperti apa, flora dan faunanya seperti apa. Dan yang terakhir kita belajar tentang Indonesia. Jadi tadi Brunei Darussalam dengan Filipina sudah kita bahas. Di awal tadi sudah ceritakan tentang Filipina. Nah, kita masuk ke Indonesia. Indonesia itu di kelas 7A kemarin, di kelas 7 kalian sudah belajar tentang letak dan luasnya. Letak astronomisnya apa, letak geografisnya seperti apa. Kemudian batas-batasnya. Sebelah utara itu berbatasan dengan apa? Sebelah selatan, timur, dan barat itu ada di halaman 14. Silahkan kalian baca nanti ya. Kemudian iklimnya apa, bentang alamnya seperti apa, dan flora dan faunanya seperti apa. Jadi itu yang bisa kita pelajari tentang kondisi geografis di kawasan di kawasan Asia Tenggara. Jadi sekarang itu Asia Tenggara merupakan salah satu negara yang cukup diperhitungkan di dunia karena banyak sekali sumber daya alam yang hanya atau mungkin sekian hampir mayoritas yang dihasilkan dari ASEAN. Contohnya apa yuk? Ya, minyak kelapa sawit itu terbanyak dihasilkan oleh Indonesia dan Malaysia. Kalau di dunia itu terbanyak dihasilkan oleh Indonesia. Jadi itu sangat diperhitungkan. Kemudian pariwisatanya juga. Negara ASEAN itu salah satu kawasan yang sangat digemari oleh turis mancanegara. Secara khusus Indonesia dengan Thailand. Dan satu lagi adalah Singapura. Orang mau berkunjung ke Bali pasti mereka harus singgah di Singapura. Orang mau berkunjung ke Thailand pasti harus singgah di Singapura. Sehingga salah satu negara yang sangat memanfaatkan kondisi tersebut adalah Singapura. Jadi Bali, kemudian Thailand, tepatnya di Pattaya kalau nggak salah, itu merupakan salah satu tujuan turis mancanegara. Sehingga mendatangkan devisa. Tahu kan ya devisa itu apa? Kemarin kita pelajari pada saat kalian latihan kepemimpinan. Jadi dibaca-baca terus, pelajari terus. Harus banyak-banyak belajar. Jadi karena kalian sekarang sudah di kelas 8, tinggal setengah masa kalian akan kalian habiskan untuk masuk ke SMA. Seperti yang sudah saya jelaskan, kurang-kurangi kurang-kurangi main games. Kemudian fokus dulu kalian belajar ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak mendukung pembelajaran kalian. Kemudian kalau sudah selesai belajar online, istirahatkanlah dulu handphonenya, kemudian belajar terus, baca-baca bukunya. Saya sangat salut melihat anak-anak yang belajar di kota, khususnya kayak di Pekanbaru, itu minat bacanya itu sangat tinggi. Kalau saya bandingkan dengan kalian, ibaratnya kalian berada di titik 0,5, mereka itu sudah di titik 100. Jadi
Jangan kalian merasa cepat puas. Kalian pikir misalnya kita di sana dengan belajar yang sudah seperti kita lakukan, nggak ada apa-apanya dengan teman-teman kalian yang ada di Pekanbaru. Jadi kalau kalian mau pengen jadi dokter waktu itu sudah terceritakan, kalau ada garis nih, garis dari bawah ke atas, titik 1 sampai 10. Kalau kamu pengen masuk atau kuliah di perguruan tinggi negeri di titik 10 nih, harus ada beberapa jam yang harus kamu pakai untuk belajar. Jadi kalau tidak ada yang kamu pakai untuk belajar, nggak usah terlalu banyak bermimpi, nggak usah terlalu banyak berharap ya. Jadi kenapa kenapa seorang bisa pintar? Karena dia belajar. Tidak ada yang dia lahir sudah pintar. Jadi semua itu dimulai dari ketika dia belajar di SD seperti apa, di SMP harus lebih tinggi lagi, di SMA apalagi nanti kalau sudah di SMA itu jangan berharap kamu ada waktu luang untuk bermain kalau kamu kepingin masuk di Universitas Indonesia. Jadi kalau misalnya mau tinggal di Simpang Granit aja, menikah dengan anak tetangga, silahkan, tidak usah belajar. Oke? Jadi harus semangat belajar, miliki cita-cita yang tinggi, kurangi main games, yang perempuan kurangi main TikTok. Kemudian satu hal yang saya ingatkan ke kalian, jauhkanlah dulu pikiranmu dari pacaran-pacaran. Oke? Jadi fokus belajar untuk kalian. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya kalian dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, coba kamu baca di Wikipedia tentang negara Brunei Darussalam, kemudian Filipina, kemudian Indonesia. Nih 3 negara ini kamu cari di Wikipedia, kemudian kamu tuliskan hal-hal penting dari ketiga negara tersebut. Jadi poin-poinnya tadi sudah ada di buku ya. Jadi minimal 2 halaman. Sebenarnya sih 2 halaman itu masih kecil. Jadi kalau kepingin menjadi yang terbaik harus lakukan yang terbaik. Oke? Jadi demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. I hope you still fight learning from home, and I'm still fight teaching you from Pekanbaru. Okay, so this is the last. Sorry, not the last. This is the end of our learning today, and see you on the next time. Bye bye.